Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menampilkan hasil dari makalah kami, yaitu tentang proses dan teknik supervisi dalam administrasi supervisi pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama itu saya sendiri, Satria Putra. Yang kedua, Dila Suryani. Ketiga, Bayu Saputra. Yang keempat, Rosi Melianti. Baiklah, materi yang pertama akan langsung saya sampaikan, yaitu proses supervisi pendidikan. Menurut Gunawan tahun 2000, pelaksanaan atau proses supervisi pendidikan terlibat adanya berbagai ragam atau corak seperti yang pertama, supervisi yang preventif adalah supervisor senantiasa berusaha mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan berusaha memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran untuk menghindari terjadinya kesalahan serta kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, supervisi yang korektif adalah supervisor lebih bersifat mencari kesalahan-kesalahan bawahannya, baik kesalahan-kesalahan prinsipil, teknis maupun dalam melaksanakan instruksi-instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pihak supervisor. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rosi. Perkenalkan, nama saya Rosi Melianti, NIM 17 0847. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu yang ketiga, yaitu supervisi yang konstruktif adalah supervisor senantiasa berusaha membangkitkan semangat membangun, mengembangkan potensi bawahannya demi meningkatkan prestasi dan produktif kerja. Yang keempat, yaitu supervisi yang kreatif adalah supervisor senantiasa memperhatikan pada inisiatif daya cipta, penelitian, kepemimpinan, dan hasil-hasil penemuan bawahannya dengan memberikan penghargaan, piagam, dan predikat-predikat keteladanan. Yang kelima, yaitu supervisi yang kooperatif adalah supervisor yang mengutamakan kerjasama, partisipasi, musyawarah, toleransi dengan bawahannya demi kemajuan dan mengembangkan pendidikan. Kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi selalu mengikuti sertakan bawahannya seluas-luasnya. Baiklah, itu materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rosi. Pertama itu tentang teknik supervisi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik secara emotologi adalah cara atau kepandaian membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Metode atau sistem mengerjakan sesuatu dalam usaha meningkatkan program sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat menggunakan berbagai teknik atau metode supervisi pendidikan. Pada hakikatnya terdapat banyak teknik dalam menyelenggarakan program supervisi pendidikan. Dari jumlah teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ditinjau dari banyaknya guru dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar. Yang pertama yaitu tentang teknik individual. Teknik individual adalah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini yang supervisi mungkin juga perorangan, tapi mungkin juga bukan hanya seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perorangan atau individu. Jadi beberapa kegiatan dapat dilakukan seperti kunjungan kelas. Kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembina yang lainnya dengan cara masuk atau kunjungan ke kelas-kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang mengelola proses pembelajaran. Yang kedua yaitu observasi kelas. Observasi kelas ini adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Selanjutnya itu teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama
bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang diduga memiliki masalah di kelompoknya secara bersama, kemudian diberi pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Banyak bentuk-bentuk dalam teknik yang bersifat kelompok ini, namun diantaranya lebih umum adalah yang pertama yaitu pertemuan orientasi sekolah. Pertemuan ini bertujuan khusus untuk mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Pertama itu sistem kerja sekolah, yang kedua itu proses dan mekanisme administrasi organisasi sekolah. Yang kedua itu rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar yang berlangsung, yang bertujuan untuk menyatukan pandangan-pandangan dan pendapat guru tentang konsep umum maupun metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua itu mendorong guru untuk melaksanakan tugasnya dan mendorong kemajuan mereka. Yang ketiga itu lokakarya atau workshop. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Ciri-cirinya itu seperti masalah yang dibahas bersifat left-centered dan muncul dari peserta sendiri. Yang kedua itu cara pemecahan masalahnya dengan metode pemecahan musyawarah atau dan penyelidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Suryani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bayu Saputra mengenai teknik supervisi pendidikan. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan yang nomor 4 mengenai diskusi panel, di mana diskusi panel tersebut merupakan suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk dapat memecahkan suatu masalah. Dan para penulis terdiri dari orang-orang yang ahli dalam lapangan yang didiskusikan tersebut. Dan yang kelima yaitu simposium, di mana simposium ini merupakan suatu pertemuan untuk dapat meninjau suatu aspek-aspek pokok masalah untuk dapat mengumpulkan beberapa sudut pandang yang berbeda tentang suatu masalah. Yang keenam yaitu penataran atau in-service training, yang merupakan teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber, tetapi dapat diselenggarakan bersama antar beberapa sekolah jika diinginkan biaya yang lebih irit. Contohnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu. Penataran tersebut tentang metodologi pengajaran dan penataran tentang administrasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu seminar. Seminar merupakan suatu bentuk mengajar belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang guru atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.